ada salah satu TV misalnya yang sudah pasrah, ya kan? Oh, kita sering mengirim surat teguran dan sebagainya. Dia pasrah. Kenapa? Karena dari puluhan orang bahkan ratusan SDM, staf dan sebagainya, tinggal 10 orang. Kan gitu. Oleh karenanya dia pasrah. Ya udah cabut deh. Tapi tanggung jawab ya. Ini tinggal kira-kira seperti itulah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat Sobat Warta Kota dan Tribuners. Berjumpa lagi bersama kami, Dodi Hasanuddin, dalam program wawancara eksklusif. Masih bersama Ketua KPID DKI Jakarta, abang kita Ahmad Suli. Assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam. Nah, Sobat Warta Kota, abang kita baru saja dilantik 17 Desember dan mempunyai misi yang mulia, ingin mengubah karakter generasi muda kita menjadi lebih baik. KPID adalah Sobat Warta Kota mungkin yang belum tahu, KPID adalah Komisi Penyiaran Indonesia Daerah DKI Jakarta. Ada yang pusatnya namanya KPI, Komisi Penyiaran Indonesia. Nah, ini ada di DKI Jakarta. Bang. Ya. Nah, bicara misi, tentunya diwujudkan dalam bentuk program. Betul. Boleh disebutkan nggak program apa yang akan menjadi prioritas KPID DKI Jakarta dan apa tantangannya? Baik. Jadi secara resmi kami memang belum membuat belum secara resmi dalam bentuk resmi ya, tertulis dan sebagainya, visi misi dan program ke depan. Tapi kami lagi menggali memang karena baru saja dilantik, kita melakukan konsolidasi internal termasuk tim support. Kalau teman-teman lihat tadi tim supporting kami, tenaga ahli dan sebagainya, kita pembenahan di dalam internal dan kita telah meramu sedikit demi sedikit bagaimana nanti potret KPID ke depan, profil ya kan, profil KPID ke depan. Nah, KPID DKI Jakarta itu kan berlaku sejak 3 tahun masa kerjanya. Masa periodenya masa kerjanya. Kebetulan yang lalu ada COVID dan sebagainya, sehingga ada perpanjangan luar biasa banyak gitu ya, sehingga terjadilah seleksi di tahun akhir 2024 dan baru saja di ujung 2025 baru dilantik panjang. Nah, akibat dari itu kami tentu merampungkan beberapa yang lama yang baik-baik kita akan lanjutkan dan yang baru tentu banyak sekali. Ya, kenapa? Karena tadi banyak hal lah, termasuk dukungan sarana prasarana. Karena kan kami ini terus terang memantau TV dan radio. Ya kan? Pemantauan itu banyak hal-hal teknis yang harus mensupport itu. Nah, ini perlu diperbaiki sarana prasarana. Nah, kaitan dengan visi misi, kita akan menjadikan KPID DKI Jakarta adalah pengawal moral warga Jakarta. Pengawal moral warga Jakarta. Ya, dan ingin sekali kami menjadi terdepan dalam kedaulatan frekuensi. Kayaknya perlu dijelasin nih, kedaulatan frekuensinya berat nih, kayak perang nih. Jadi itu bedanya KPID dengan yang lain. KPID itu fokus pantauannya adalah semua lembaga penyiaran yang memiliki frekuensi. Nah, siapa ya? Itu TV, baik itu disebut LPP, lembaga penyiaran pemerintah, TVRI, RRI, kalau ya kan. Nah, lalu TV swasta. Nah, perbedaannya KPI pusat dengan KPID DKI. KPI pusat semua TV nasional, radio nasional. Nah, KPID DKI adalah TV lokal. Nah, TV lokal dan TV berlangganan, termasuk radio juga, radio lokal, radio komunitas, radio. Jadi selain pengawasan, tugas KPID DKI Jakarta itu apa?
banyak hal. Sebenarnya pengawasan itu bagian kecil dari tugas-tugas KPID. Jadi pemantauannya pun bukan berkisar dari persoalan kontennya. Tetapi apapun yang tertuang, yang tersiar, ya, yang tersiar di TV. Berarti melalui proses editing ya? Ya, bukan. Kita tidak masuk di situ. Oh, tidak masuk di situ. Nah, yang dimaksud adalah kan ada siaran, ada iklan tuh. Iklan pun termasuk menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari pemantauan kita. Nah, di situ ada edukasi. Karena pembinaan lembaga penyiaran bagian yang tidak terpisahkan dari KPID. Jadi kalau misalnya tadi ya kita sebutkan ini TV atau radio mau collab, nah pemerintah dan KPID memiliki tanggung jawab untuk bagaimana kehidupan, ya kan, kehidupan penyiaran itu berjalan, tetap berlangsung. Oleh karena tadi kita mengambil tidak pertama membawa pentung, tetapi kita pengen tahu nih apa sih persoalan dari dunia penyiaran itu sendiri, lalu kehidupan usahanya, ya kan? Bagaimana? Kenapa TV kok mengambil hal-hal yang dia tahu melanggar? Kenapa terus diambil? Gitu. Nah, jadi selain pengawasan, pemantauan, juga ada pendidikan edukasi. Kemudian tadi keberlangsungan lembaga penyiaran. Jadi kesejahteraannya masuk kan di dalamnya? Iya juga dong. Jadi artinya begini, tapi tidak secara khusus ya. Artinya begini, ketika misalnya ya lembaga penyiaran banyak collab, maka juga mengganggu eksistensi kita. Apa yang kita mau pantau ketika lembaga penyiaran itu collab? Nah, ketika lembaga penyiaran kekurangan dan operasional, bahkan tutup misalnya, tutup, kita mau mengawasi apa kan gitu kira-kira. Itu yang pertama. Yang kedua, ketika mereka tidak punya dana operasional, bagaimana menghidupi mereka sehingga mereka yang dilarang jadi tidak dilarang gitu. Begitu ya, Mas? Ya, itu kejadian nyata. Saya tidak menyebut ini. Jadi ada salah satu TV misalnya yang sudah pasrah, ya kan? Kita sering mengirim surat teguran dan sebagainya. Dia pasrah. Kenapa? Karena dari puluhan orang bahkan ratusan SDM, staf dan sebagainya, tinggal 10 orang. Kan gitu. Sehingga tahu nggak melanggar? Tahu saya melanggar. Tapi kalau saya tidak mengambil itu, maka akan collab, akan bubar. Nah, itu kan kita tidak serta-merta. Kalau oleh karenanya dia pasrah, udah cabut deh. Tapi tanggung jawab ya, ini tinggal kira-kira seperti itulah. Jadi oleh karenanya kita perlu diserahin ke KPD juga ya. Iya, pasrah. Terserah KPD mau apain kita katanya. Nah, coba bayangin seperti itu. Nah, ini yang perlu gubernur ya kan selaku kepala daerah ya kan dan DPRD harus tahu juga persoalan ini. Sehingga kita bukan berarti pro sama lembaga penyiaran, tidak. Kita pengen semuanya hidup. Dia lembaga penyiaran kembali ke role-nya, kembali menjaga karakter, menciptakan karakter bangsa dan sebagainya. Itu akan terjadi ketika stabil. Jadi apa akar permasalahannya? Nah, akar permasalahannya apa? Kita kan harus tampung. Kita harus ambil. Kemudian setelah diberikan fasilitas untuk hidup, untuk berlangsung, kemudian melanggar. Baru mengembalikan. Baru. Kamu sudah diberikan peluang untuk berlangsung hidup, tapi melanggar, baru diberikan pentungannya dikeluarin. Sepakat sih saya juga. Udah dikasih kerjaan, lo harus bener loh. Ketika menyimpang ya harus diingati kan. Kan bisa saja misalnya ya dengan kita mempertemukan nantinya ya akhirnya setelah daftar inventarisir masalah dari lembaga penyiaran kita dapatkan, lalu kita coba pertemukan dengan gubernur kan, bisa saja dunia usaha diundang oleh gubernur ya kan, karena ada beberapa hal ya, misalnya
beberapa aturan soal sharing iklan saja ya, antara TV nasional dengan TV lokal itu belum berjalan. Mohon maaf, masih didominasi TV nasional. Entah itu karena ketertarikan pihak perusahaan iklan, pemasang iklan tertarik sama TV nasional karena bisa menjangkau semua, ya kan? Atau memang tadi ini kondisi lagi tidak bagus di dalam dunia penyiaran sehingga berebut yang dominasi akhirnya TV nasional. Jadi itu KPID turun di situ. Iya. Jadi mungkin menurut saya gini, KPID bisa memisahkan bahwa mana yang iklan lokal, mana yang iklan nasional. Iya. Seperti itu. Kita pingin itu bagaimana caranya mengembalikan sehingga haknya TV lokal dapat, ya kan? Sharing iklan tadi. Nah, dengan cara tadi menciptakan bagaimana kita tahu akar permasalahan, baru aturan itu diterapkan. Gitu loh. Paham, Sobat Warta? Saya juga paham. Iya. Bang, setelah dijelaskan tugas utama, sekarang kita mau tahu nih, program konkret apa yang akan dilakukan KPID Jakarta untuk masyarakat DKI Jakarta? Setahu saya katanya akan lebih concern dengan kearifan lokal di Jakarta. Ya, jadi tadi ya sebelum kearifan lokal, kalau kita belum mendapatkan data resmi hasil survei, bagaimana indikator penonton, penonton yang pasti. Hari ini jumlah penonton TV dan pendengar radio sudah banyak bergeser ke sosial media. Berapa persen itu? Banyak sekali. 90% ya? Sehingga mempengaruhi sehingga mempengaruhi arah dan kebijakan manajemen dari perusahaan. Nah, yang tadi harusnya tidak melanggar lah ya, lurus saja. Akhirnya ya udah untuk menghidupkan. Bahkan terus terang nih. Ada salah satu TV misalnya, itu bukan mendapatkan iklan, dia sengaja untuk membeli. Jadi iklan itu gratis. Jadi disuruh sehingga memperbaiki performa dari TV tersebut. Untuk menarik iklan dia menggratiskan iklan gitu loh. Kira-kira. Gitu. Jadi ada produk-produk strategi ya. Strategi deh. Udah lo gratis ya. Sehingga orang ada iklannya. Saya pasang deh. Hampir seperti itu. Baru tahu saya. Hampir seperti itu. Belum lagi tadi ya banyak lah yang hal-hal yang melanggar udah dapat. Khususnya yang kami sering temukan ya hasil dari teman-teman yang lama, banyak iklan obat misalnya ya, iklan obat yang belum mendapatkan lisensi dari BPOM misalnya. Sehingga BPOM ini kerjasama sama kita. Di setiap tanggal 25-an tiap bulannya dia minta report. Jadi BPOM minta report dari KPID hasil pantauan mana lembaga penyiaran yang masih mengiklankan obat yang tidak ber-BPOM. Tidak punya izin BPOM. Iya, bayangin. Kenapa? Ya karena dia yang terpaksa gitu. Yang mahal-mahal pertama kembali ke sosmed, dia lebih mudah mengiklankan ke sosmed, lebih murah, lebih efektif kan gitu. Kalaupun dia harus ke TV ya TV nasional, lembaga-lembaga yang bonafit lah, yang berarti lembaga penyiaran itu selain TV, radio ada lagi? Iya, radio juga. Enggak, selain radio ada lagi? Enggak, udah. Hanya 2 yang punya itu? Frekuensi kan hanya TV dan radio. Gitu. Nah, lalu soal budaya ya saya sambung ya. Nah, sebelum itu maka kami juga membuat, walaupun belum launching sebenarnya nih, untuk Warta Kota Tribun kita duluan kan, masih duluan ya. Jadi kami akan melakukan gerakan Ayo Menonton. Gerakan Ayo Menonton. Wah, ini keren kayaknya nih. Yang ditonton ya tentu TV. Kenapa? Kami ingin mengembalikan bahwa masyarakat kalau ingin mendapatkan informasinya A1, informasinya akurat, di lembaga TV. Betul. Nah, lalu tadi dengan begitu, karena kita membuat gerakan Ayo Menonton, maka kami akan membuat bagaimana ini bergerak nih, ajakan ini.
dengan mengajak masyarakat, relawan-relawan nanti kita akan bentuk masyarakat peduli penyiaran lah kira-kira ya. Masyarakat gerakan Ayo Menonton itu dia kita meminta kepada mereka masyarakat menjadi penonton, menjadi pemantau juga. Dan mensponsori, mengajak masyarakat lain untuk ayo nonton deh, lebih banyak menonton deh daripada sosmed lah, kira-kira gitu. Memang benar. Di rumah saya yang nonton TV hanya saya sama istri. Nah, itu pun berita lagi. Itu pun berita. Sama drakor ya. Enggak. Sama film. Oh, film. Jadi begitu, karena tadi kita ingin dari sisi tadi keberpihakan kita kepada lembaga penyiaran seperti itu. Kami ingin menghidupkan masyarakat. Ayo masyarakat kembali menonton, sehingga kalau misalnya pertumbuhan menontonnya meningkat, maka TV pun kita kasih aturan juga. Berarti kembali ke aturan. Tidak boleh ini. Saya kasih bocoran nih. Kayaknya kalau di TV luar itu yang bisa ditangkap oleh TV kita, baik itu internet dan kabel, itu banyak yang belum disensor tuh. Betul, betul. Iya. Itu kewenangannya siapa tuh kali? Iya, selama itu frekuensi kewenangan kita. Banyak itu memang kita temukan, bahkan kalau yang lama ya, hasil dari kita diskusi sama teman-teman lama, khususnya tenaga ahli ya, itu sampai investigasi. Jadi ada jam tertentu ya, dia menampilkan yang pornografi, porno aksi di malam ke dini hari. Ada TV lokal. Ya itu dalam rangka menghidupkan itu kali ya. Bahkan dia kayak seperti komunitas di satu areal, itu tertayang itu. Nah, kita hampir KPID Jakarta melakukan investigasi. Gitu. Belum lagi yang lain-lain. Nah, ini terkait dengan budaya misalnya. Ya kadang-kadang saya lagi nonton tiba-tiba ada adegan mau diganti keburu lewat, bukan? Diganti keburu lewat. Waduh, ini ya kayak gitu tuh. Iya. Nah, itulah kami terus-menerus bagaimana meningkatkan kinerja dengan berupaya untuk meningkatkan sarana prasarana. Jadi ketika kami mungkin ada teman-teman di KPID ya, di komisioner juga sedang membahas bagaimana seperti AI itu juga kita akan berlakukan. Kenapa? Karena tadi kita ruang pemantauan kita di satu lantai ini, di mana gedungnya hanya Senin sampai Jumat. Jam 9 sampai jam 5 sore. Sementara tayangan TV radio itu sampai pagi pun ada. Betul nggak? Betul. Nah, disitulah kita pengen mengisi. Ketika Sabtu Minggu, terus lalu di atas jam 5, itu kita ingin membentuk AI sebagai support, bukan penentu ya. Jadi AI itu menjadi komparasi nantinya. Ya kan? AI kita kasih notifikasi prom yang melanggar itu, sehingga ditangkap, direkam, baru kita cari tayangannya. Tayangannya dipadankan, oh iya betul di menit sekian. Nah. Jadi mulai sekarang hati-hati loh. Ada abang kita. Bang, bicara ke konten lokal gimana Bang? Nah, ini sangat miris ya. Memang tadi ya, hasil survei yang lama memang di 2022 setelah Covid itu. Tayangan lokal ada. Tapi tidak ada gitu loh. Kenapa tidak ada? Tadi ternyata tayangan lokal pertama dari seluruh durasi hanya di bawah 10%. Yang menampilkan tayangan lokal. Terutama Jakarta ya, apalagi budaya Betawi. Nah, lalu jam tayangnya itu di atas, yang sudah pada ngantuk. Nah, yang bahkan udah pada tidur jam 2, jam 4. Nah, jadi pertama siapa yang nonton, yang kedua pasti tidak didukung tadi. Iklan nggak akan mau. Mungkin saja tadi sehingga tidak ada yang mensupport itu. Nah, lalu yang kedua tantangannya memang lagi-lagi kan ini tadi ya, TV sudah ke arah industri, sehingga pelaku seni juga kadang-kadang monoton, tidak kreatif dan sebagainya, tidak menciptakan tontonan yang kreatif, yang menarik gitulah ya. Sehingga
tadi ini kan kayak lingkaran ini ya, dukungan gitu ya. Kalau tayangan menarik, kreatif, enak dilihat, enak ditonton, ya tadi pasti iklan akan datang. Nah, oleh karenanya termasuk pemerintah provinsi kami mengharapkan Pemprov ini mendorong pelaku-pelaku seni khusus kebudayaan Betawi gitu ya, agar jangan hanya menjadi pertunjukan resmi yang tidak disiarkan, yang tidak yang masyarakat Ciganjur gitu nggak tahu gitu loh. Pertama nggak jarang nonton TV, ketika dia nonton TV pas melihat tayangan budayanya ya tidak ada gitu kan, atau sedikit. Nah, kita harapkan Pemprov juga turut mendorong pelaku seni kontennya masuk di dalam dunia. Jadi lalu yang kedua, hidup ya semuanya ya. Betul. Yang berikutnya tadi sudah pantas Pemprov DKI memiliki TV sendiri. Oh gitu. Nah, itu kita tidak masuk pada hal teknis, tetapi kita berharap tadi kan ketika visi misi gubernur, program-program yang sudah jalan dan yang akan jalan itu lebih baik punya TV sendiri. Kan non profit tuh akhirnya kan gitu ya. Karena TV pemerintah non profit. Boleh profit tapi tidak menjadi mayoritas tujuan TV tersebut. Kenapa nggak dikolaborasikan TV lokal? Iya, kan itu menjadi saran kita juga agar juga terjun. Tapi sudah pantas. Kenapa? Kalau kita lihat di daerah ada, mohon maaf ya kalau sebut merek, TPRI Bandung, TPRI Palembang, ya kan? Ada nggak TPRI Jakarta? Nasional. Iya. Nah itu terserah Pemprov. Bisa jadi minta TV khusus TV Jakarta boleh, ya kan? Atau nah ini mumpung nih banyak yang collab, beli aja gitu. Jadi kita berharap, kita mendorong Pemprov DKI memiliki stasiun televisi sendiri. Jadi sebagai guidance mungkin ya? Iya. Guidance pionir bagaimana konten-konten lokal disiarkan di televisi gitu ya? Jadi udah masuk, kan dari situ bisa. Nah makanya nih masuk ke dalam persoalan KPD ya. Kami selama ini yang lalu itu dalam pemantauan hanya persoalan pengawasan. Jadi yang dicari mana pelanggaran. Nah, kami sekarang kami meminta kepada teman-teman nanti di namanya data entry atau tim pemantau itu ada 2 nanti pomnya. Jadi satu pemantauan pelanggaran yang memang sudah terbiasa dilakukan, lalu satu tayangan menangkap tayangan-tayangan yang edukatif, yang inspiratif. Nah, di situ menjadi cikal bakal ketika nanti kami melakukan kegiatan anugerah KPID atau KPID Award gitu. Itu betul-betul memang by data. Mereka yang ada panis, ada reward gitu loh. Ada reward dan punishment. Jadi yang melanggar kita sampaikan teguran, bahkan sampai sanksi. Yang inspiratif pun kita hargai. Kasih award. Iya, nanti jadi bukan sekedar karena saya suka sama salah satu TV kita kasih penghargaan ke dia, tapi betul-betul by data. Dan kita akan sampaikan kepada mereka bahwa tayangan inspiratif Anda, tayangan inspiratif seluruh televisi dan radio akan kami nilai dan akan kami berikan penghargaan. Gitu. Cuman saya mau nanya nih, katanya dengar-dengar frekuensinya udah habis untuk lokal. Iya, betul. Nah, ini menjadi tadi ya, menjadi menjadi trigger kita juga. Tinggal kita mau mengevaluasi. Ya kan? Apakah dengan frekuensi lokal itu yang udah berjalan nggak? Kan gitu kan? Kalau memang peminat atau pelaku siaran lokal justru makin berkembang, ya justru kita meminta kepada Pemprov yang memiliki kewenangan itu untuk membuka. Oh, jadi bisa jadi jembatan ya KPID ya? Iya, antara Pemprov investor, pemerintah pusat ya. Iya, dengan pelaku penyiaran. Betul. Ya. Gitu. Nah, bicara tadi Ruat dan Vanis ya. Selain sanksi pencabutan izin, mungkin ada sanksi pidana?
Enggak, ya gini, seperti mungkin lembaga-lembaga lain ya. Jadi kita akan mengarahkan ketika sanksi aturan, baik aturan undang-undang penyiaran dan peraturan KPI, maka itu ranah kita. Berupa apa? Bertingkat, ya kan? Berupa teguran, permohonan klarifikasi, menghentikan siaran sementara, menghentikan siaran seterusnya, sampai pencabutan izin. Jadi terakhir tuh panjang ya? Panjang. Nah, kalau soal sanksi, terus ditemukan sanksi pidana misalnya, secara sengaja, ya kami arahkan kepada institusi yang berwenang. Gitu. Oleh karenanya kolaborasi kita tidak berhenti pada hanya kepada lembaga penyiaran, hanya institusi Kominfo, Komdigi, tetapi juga kepada yang lain, MUI, LKB dan sebagainya. Seperti yang tadi saya sampaikan, ketika ada tontonan yang kurang untuk anak-anak, apakah warga bisa melaporkan langsung kepada? Iya, nah itu menjadi bocoran lagi. Memang Tribun luar biasa nih. Perdana kita berikan. Jadi juga kita berharap nanti ya itu kalau teman-teman lihat ada aplikasi Pemprov DKI namanya Jaki, Jakarta Kini, ya kan? Iya. Mau butuh pemadam kebakaran, laporan maupun pengaduan maupun permintaan, ada kesehatan, ada apa-apa. Nah, termasuk di Jaki itu ada kanal pengaduan. Selain yang boleh langsung, boleh langsung nanti lewat sosmed kita, lewat telepon dan sebagainya kita buka. Jadi kita pengen justru itu ya, kita pengen menggerakkan masyarakat supaya memang dinamikanya terjadi, keinginan orang menonton itu kembali tuh. Orang mau menonton akhirnya kan karena hari ini ya dengan dunia digital, sosmed dan sebagainya, setiap orang adalah pengusaha, pengamat, wartawan dan penonton. Benar nggak? Benar. Ya kan? Mau sepakat. Nah, ini karena dapat giveaway kan, orang tawuran aja dapat giveaway kan gitu. Nah, disitulah kita mau mengembalikan ke role-nya. Sosmed nggak bisa dilarang, nggak bisa kita kendalikan. Itu udah hukum rimba ya. Udah hukum rimba. Tetapi bagaimana orang kembali menonton. Nah, sehingga tadi selain kita buka, nanti ada di aplikasi Jaki ada kanal untuk pengaduan. Gitu. Sobat Warta Kota, demikian penjelasan yang disampaikan Ketua KPID DKI Jakarta, abang kita Ahmad Suli, bagaimana KPID Jakarta concern untuk memberikan tayangan yang sehat kepada warga Jakarta dan juga keberlangsungan hidup para pelaku usaha penyiaran. Siap. Demikian Sobat Warta Kota Tribuners, jangan kemana-mana, tetap di program wawancara eksklusif bersama kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap. Siap. Oke. Terima kasih Tribun.